Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar PPKN kelas 8. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Dan jika ada orang di sekitar kita sekarang yang kurang sehat, kita doakan semoga diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kali ini Pak Dedi kembali membersamai kalian dalam belajar asyik PPKN. Para pembelajar, kalian tahu kegiatan apa yang tampak di belakang Bapak? Ya, betul, membangun rumah. Menurut kalian, apa yang harus dipersiapkan pertama kali dalam membangun rumah atau gedung? Ya, tepat sekali. Yang dipersiapkan pertama kali adalah fondasi atau dasarnya. Fondasi yang kuat atau kokoh akan mempengaruhi ketahanan gedung atau rumah tersebut dari berbagai macam goncangan. Nah, negara bisa diibaratkan sebagai sebuah rumah atau gedung, juga memiliki fondasi atau dasar. Kalian tentunya ingin tahu apa manfaat dasar negara bagi suatu bangsa dan negara, atau sebaliknya, apa akibat yang akan terjadi jika dasar negara tidak ada di suatu negara, atau bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Langsung saja kita simak video pembelajaran berikut ini. Para pembelajar, kita masih dalam pembahasan bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, dengan materi pokok makna Pancasila sebagai dasar negara. Indikator pembelajaran ada 4. Yang pertama, sikap spiritual, yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup. Yang kedua, sikap sosial, yaitu berperilaku tenggang rasa sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, pengetahuan, yaitu mendeskripsikan makna negara. Dan yang terakhir, keterampilan, yaitu menyajikan hasil telaah makna Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita ada 6, yaitu kalian diharapkan dapat: yang pertama, menjelaskan pengertian dasar negara; yang kedua, menguraikan manfaat dasar negara; yang ketiga, menguraikan akibat tidak adanya dasar negara; yang keempat, menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara; yang kelima, menjelaskan landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara; dan yang terakhir, menjelaskan konsekuensi dari Pancasila sebagai dasar negara. Para pembelajar semuanya, marilah kita mulai materi kita yang pertama tentang pengertian dasar negara. Dasar negara terdiri dari 2 kata, yaitu dasar dan negara. Dasar berarti landasan, acuan, patokan, atau pijakan. Sehingga dasar negara berarti landasan atau patokan bagi suatu negara dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Selanjutnya, mari kita menyimak manfaat dasar negara. Manfaat yang pertama adalah sebagai landasan dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan di suatu negara. Artinya, dasar negara menjadi landasan karena di dalamnya memuat nilai-nilai pokok dalam menjalankan pemerintahan. Manfaat yang kedua adalah sebagai acuan dalam pembuatan peraturan perundangan nasional. Artinya, nilai-nilai dalam dasar negara menjadi acuan bagi lembaga negara dalam membuat peraturan perundang-undangan nasional. Seluruh peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai dasar dalam dasar negara. Manfaat yang berikutnya adalah sebagai patokan bagi negara dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama. Dasar negara mengandung tujuan dan cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa dan negara, sehingga menjadi patokan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkannya. Selanjutnya, sebagai simbol negara yang mempersatukan dan harus dihormati. Selain sebagai acuan dan patokan pemerintahan,
Dasar negara juga menjadi simbol yang mempersatukan seluruh individu dalam bangsa. Contohnya Pancasila dapat mempersatukan kelompok-kelompok dari berbagai suku, agama, bahasa menjadi bangsa Indonesia. Para pembelajar, mari kita kaji apa akibat yang akan terjadi jika suatu negara tidak memiliki dasar negara. Akibat yang pertama adalah kegiatan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal itu karena negara tersebut tidak memiliki nilai dasar yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga-lembaga negara tidak memiliki acuan dalam bekerja, sehingga proses pemerintahan akan terganggu. Akibat berikutnya adalah kondisi negara tidak akan kondusif, banyak kekacauan. Keadaan pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik akan memancing reaksi dari rakyat berupa aksi protes. Jika tidak dikendalikan, aksi tersebut dapat berujung pada kekerasan atau anarkisme dan tindakan main hakim sendiri. Selanjutnya, negara akan mudah goyah dan dapat dikuasai atau dikendalikan negara lain. Kondisi yang tidak aman di masyarakat akan membuat persatuan antar kelompok melemah. Jika dibiarkan, menyebabkan negara goyah atau tidak stabil, serta pengaruh asing mudah masuk, sehingga negara tersebut berpotensi dikuasai negara lain. Para pembelajar, berbekal informasi yang telah kalian peroleh sebelumnya, mari kita cermati makna kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bermakna Pancasila menjadi landasan, acuan, dan patokan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, serta pembuatan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Indonesia. Para pembelajar, lalu apa konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Yang pertama, pemerintah harus melaksanakan praktek pemerintahan sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kebijakan pemerintah harus berlandas pada nilai Pancasila. Dan yang ketiga, semua produk hukum atau peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berlandas pada hukum yang ada. Yang pertama, rumusan Pancasila dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, atau pengucapan sila-sila Pancasila. Yang ketiga, Ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan harus sesuai Pancasila. Para pembelajar, kita sekarang sudah tahu bahwa dasar negara penting sekali bagi suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, kita harus bersyukur memiliki Pancasila sebagai dasar negara, sehingga kita perlu menjadikan Pancasila sebagai aturan pokok dalam berbangsa dan bernegara. Setuju?
Para pembelajar, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Seperti biasa, Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dan juga kepada pihak-pihak yang ada di belakang kita. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN Asyik.